Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng saya Rizky di Ngopi Bareng Alumni. Acara ini dipersembahkan oleh Volusi, Forum Alumni Interstudi. Dan sesi kali ini kita akan sharing-sharing dengan alumni dari Komunikasi Bisnis tahun 2014. Namanya adalah Nabil Perdana Kusuma. Halo, Nabil, apa kabar? Yes, thank you Pak. Terima kasih udah hadir nih. Wah, siap. Suatu hal yang luar biasa. Balik bisa, lagi nih ke kampus ini. Bisa ngobrol sama Nabil nih, salah satu mahasiswa komunikasi bisnis dulunya yang sekarang alumni. Banyak banget kegiatan Nabil yang kita tahu ya. Di luar sana nih sibuk. Dan kayak belum pada tahu deh alumni Interstudi ya nggak sih? Pasti tahu lah, apalagi memang Nabil sekarang banyak sekali ngajak adik-adik yang masih kuliah di Interstudi untuk aktif di organisasi nih. Ya kan, Alhamdulillah ya, kita Alhamdulillah. beberapa kali ngajak-ngajak ke adik-adik alumni ini sama adik-adik yang masih ada di kuliah sini ngebuat beberapa organisasi kayaknya ya. Nah, mantap nih. Nah, hari ini kita akan ngobrol banyak sama Nabil, mulai dari dosen favorit nanti saya akan tanyakan ya. Terus juga mata kuliah yang paling berkesan di Nabil tuh apa sih mata kuliah yang paling ingat dan bisa diimplementasikan sampai sekarang. Nah, yang pertama saya ingin tanya dulu Nabil, aktivitas Nabil nih apa nih? Sekarang ini saya usaha, Yep. jadi usaha di bidang energi sama finance gitu, ya. yes. Jadi kesibukannya itu sama ada beberapa organisasi yang kita ikut, jadi kita join di situ. Oke. Terus juga teman-teman ngopi bareng alumni, Nabil juga kebetulan baru menikah nih. Ya, selamat juga buat Nabil yang siap, thank nikah, you. Mudah-mudahan jadi keluarga yang samawa nih. Amin. Nah, Nabil, bicara mengenai kampus pasti nggak ada habisnya ya. Iya. Jadi kenangan di Interstudi itu pasti banyak nih. Nah, kita ingin sharing hari ini tuh yang pertama adalah saya pengen tahu kalau Nabil itu punya dosen favorit atau dosen yang paling berkesan nggak sih selama Nabil kuliah? Dosen favorit, lumayan banyak sih. Karena kan di situ itu ada yang masih inget namanya, ada yang udah agak lupa tuh. Okay. Pertama itu dosen Business Writing and Correspondency itu namanya Bu Miranti. Bu Miranti. Terus ada lobby dan negosiasi itu Pak Umar apa Pak Amirul, namanya Pak Amirul. Terus itu dua favorit sih. Favorit itu, ya? Dua. Nah terus mata kuliah yang Nabil paling inget tuh, yang atau paling seneng kalau tiap ada kelasnya itu mata kuliah apa gitu? Lobby dan negosiasi. Ya. Itu berpengaruh banget karena Nabil sekarang di bisnis gitu ya. Nah, Bil, terus saya pengen tahu juga selain tadi di kelas ya dosen, terus juga kita sudah tanyakan tadi mengenai mata kuliah favorit. Betul. Nah, tongkrongan selama kuliah itu yang paling jadi favorit Nabil itu di mana sih? Di dalam kampus, di aula, atau ada tempat tongkrongan lain? Ini menarik nih, karena ibaratnya gue di kampus ini ibaratnya aktif, tapi juga nggak selalu nongkrong, ibaratnya gitu, nggak selalu nongkrong di kampus aja gitu kampus ini aja. Jadi di kampus ini sebisa mungkin dari pas mulai masuk sampai lulus tuh ganti-ganti tongkrongannya. Boleh disebut Bil di mana aja sama siapa biasanya kalau? Di kantin sama anak kombis yang di pojok sini yang di pintu masuk. Terus udah gitu sempet lah di tengah sama anak broadcast sama di belakang di lapangan basket gardu. Nah, berarti jadi karena kita mau dapetin semuanya kayak siapa nih kira-kira anak-anak yang bisa jadi inspirasi buat kita nantinya ada kerjasama himpunan, ya kan? Jadi semuanya harus kenal sih sebenarnya gitu. Jadi nggak terpaku terlalu lama di satu ini. Di samping itu juga kita bergaul juga ke kampus lain juga gitu. Salah satunya Bin, kampus mana ya? UI Trisakti. Oke, berarti gitu. Temennya nggak hanya di internal, ke eksternal pun teman eksternal juga. Karena nyari referensi, ibaratnya kan kampus kita kan ibaratnya harus diekspos keluar juga gitu kan. Orang kadang-kadang kalau kita nggak bawa nama kampus keluar nggak bakalan bisa tahu gitu kan kampus kita aktif apa, paling nggak gitu kan, bisa update lah gue di Interstudi ngelakuin apa aja gitu kan. Benar. Nah tadi bicara mengenai himpunan, Nabil juga salah satu ketua dulu ya di himpunan mahasiswa komunikasi bisnis ya. Itu tahun berapa Nabil? Alhamdulillah itu pokoknya tahun
kedua kayaknya, tahun kedua jadi himpunan, jadi anggota himpunan pertama, terus habis itu langsung ketua. Kalau masuk kan 2014, berarti 2015 atau 2016 mungkin ya, 2015 atau 16 lah, mungkin 16 ya. Pada saat di himpunan dan dari anggota terus jadi ketua, nah kira-kira memori apa yang Nabil paling ingat tuh dalam menjalankan sebuah organisasi di Interstudi waktu itu? Pertama serunya di sini kan ada 4 himpunan, terus kita juga satu gedung, jadi selalu kolaborasi tuh biasanya. Yang paling aktif ke kemahasiswaan dulu itu PR, karena dia ya paling aktif, proaktif ke pengurus gitu kan, ke bidang kemahasiswaan, terus ke kaprodinya mereka gitu. Nah kita juga ya look up to mereka juga waktu itu, apalagi di antara ketua hima yang ada kan kita waktu itu dipromotnya baru tuh dan angkatan muda termasuk gitu kan. Yang lain kan pasti udah 2 tahun jadi himpunan, terus habis itu baru jadi ketua gitu kan. Tapi di situ ya kita belajar juga, jadi saling welcome juga sih di antara ini himpunan, karena ujung-ujungnya banyak acara yang bareng juga. Jadi itu berkesan juga, acara-acara bareng tuh kayak ya paling berkesan pasti yang ospek, terus waktu itu ada apa lagi ya, Interstudi on the air ya, itu on the air, IOA, udah itu 2 itu. Nah terus pas Nabil menjabat sebagai ketua Hima Kombis waktu itu, program apa yang paling Nabil ingat atau program yang dijalankan pada masa Nabil itu apa gitu? Itu company visit. Company visit kita ke pabrik di Kerawang situ, MM 2100 namanya PT Emblem gitu. Seru ya? Ya, itu kita belajar gimana manufacturing, tapi di situ kita ngebahasnya gimana komunikasi bisnis di dalam pabrik itu sendiri. Gitu, gimana komunikasi internalnya mereka. Gitu. Nah, Bill, terus juga tadi saya juga menarik dalam menjalankan sebuah organisasi kan pasti perlu kemampuan komunikasi ya. Benar. Terus juga kemampuan komunikasi itu juga dilatih ya, bukan hanya saat di kuliah tapi pada saat sekarang Nabil membuka usaha gitu loh. Nah, kira-kira dalam menjalankan sebuah usaha tuh apa sih yang penting Bill dalam menjalankan usaha, baik sebagai personal, sebagai entrepreneur gitu loh, dan juga harus punya kiat-kiat apa nih kalau kita bisa menjalankan bisnis dan bisa bertahan sampai sekarang? Pertama nama baik. Terus kedua relasi. Sama yang ketiga jangan pernah nyerah. Itu prinsipnya ya kalau jadi wirausaha. Nama baik ya, karena kan pertama kita ya kalau udah kecoreng duluan kan agak susah ya. Kita harus balikin dulu nama baiknya gitu kan. Terus udah gitu masuk ke relasi-relasi kita. Terus relasi itu kan nggak semuanya pro sama kita kan, nggak semuanya bisa langsung ngebeli ide kita gitu kan ibaratnya. Nah jadi habis itu jangan pernah nyerah, jatuhnya terus kita konsisten, karena mungkin teman kita yang ini mungkin nggak sejalan sama kita, kita masih bisa ada backup yang lain-lainnya juga. Itu penting sebagai pengusaha untuk kita tahu hal seperti itu ya. Jangan menyerah. Terus udah gitu relasi penting, sama nama baik yang pertama kita jaga. Nah, Bill, ke depan kan ya tadi relasi, nama baik dan juga pantang menyerah penting sebagai pengusaha. Terus juga Nabil tuh pada saat di kampus itu Nabil itu punya kenangan lain gak sih? Contohnya misalkan ya romansa anak muda lah di kampus, ada apa namanya, cinta-cintaan lah, suka sama itu, pernah nggak sih Bil? Ada adik kelas kah yang ditaksir atau kakak kelas kah, atau ada nggak sih waktu zaman dulu adik kelas, kakak kelas semuanya? Waduh, seru, makanya ini kalau ngobrol nih ngopi bareng alumni ini seru nih. Iya dong. Kayak romansa yang di recall lagi zaman dulu. Iya benar. Kan? Semuanya sih, apa namanya? Pertama sih awalnya ya lebih ke kakak kelas. Awalnya kan karena kita bergaulnya sama yang atas dulu kan, gitu kan, bergaul sama atas biar tahu kondisinya, biar bisa masuk himpunan segala macam. Jadi bergaul sama kelas cewek-cewek ada juga. Nah ini baru seru nih. Tapi itu sempet ada yang jadi gitu ya, jalan bareng atau cuman ya udahlah suka, terus ternyata dia sudah ada yang lain, atau kita malah udah fokus ke kuliah? Lebih banyak yang ini aja sih, apa namanya, seru-seruan jalan segala macam, dekat gitu ya. Yang jadi ada gitu. Cuman lebih banyak yang ya seru-seruan buat inilah, buat dekat-dekat biasa lah.
biasa anak modus lah. Modus lah, itu biasa lah gitu loh. Nah, tadi mengenai romansa oke. Nah, terus juga saya juga tahu bahwa Nabil kan memang dari kecil sampai sekarang juga aktif di golf nih, Bil. Nah, kira-kira manfaat olahraga aktif di golf itu, terus juga Nabil juga sekarang juga jadi coach juga di tempat beberapa tempat gitu tuh apa sih, Bil? Bermain golf itu gitu loh. Oke. Nabil. Pertama, golf itu nunjukin karena kita dari dulu itu secara nggak sadar udah main golf, karena dulu ngikutin bapak kan. Bapak itu dari kantornya ada fasilitas golf, karena tuntutan pekerjaan dia main golf. Sama lah beberapa dari kita nih sekarang nih rata-rata udah banyak tuh kalau dilihat di driving range tuh banyak tuh, dari orang bank, orang showroom sama lawyer, apa segala macem. Jadi kita udah dikenalin golf dari kecil, dan alhamdulillahnya pas udah kuliah ini kan nyari kegiatan juga kan gitu kan, nyari kegiatan yang bisa sendiri gitu, bisa dilakuin nggak tergantung sama temen gitu. Jadi golf tuh jadi opsi yang paling bagus kalau menurut saya gitu. Jadi saya lihat udahlah golf aja gitu kan, sekalian kita main sekaligus kita juga networking, relasi. Iya, pertama kita dari kecil sampai sekarang itu golf, berarti kan nama baik karena kita nggak pernah ninggalin di situ kan. Ya udah berkarir di situ junior, amatir, terus ikut tanding segala macam sampai kita kerja bisnis, ternyata relate banget sama dunia kerja tuh relate. Gitu. Jadi tadi teknik lobbying tadi itu berpengaruh, relasi, kita akhirnya banyak ketemu orang-orang yang berbeda ini sama kita tapi ketemu di golf gitu sebenarnya. Betul, relate banget sama dunia kerjaan tuh bisa nyambung gitu. Oke. Nah, Bil, dalam Nabil selama berkuliah terus juga jadi alumni sekarang pasti dong ada hal-hal yang Nabil alami, rasakan selama kuliah di sini gitu loh. Nah, harapan Nabil nih sebagai alumni itu terhadap Istiqomah Interstudi, entah itu baik pelayanannya, kegiatan organisasi atau ada hal yang lain. Nah, kita pengen tahu juga nih dari Nabil sebagai alumni, ada nggak sih harapan, masukan atau apa hal yang kira bisa membangun lah buat Interstudi ya? Iya. Masukannya itu ya kalau sekarang nih dengan kepemimpinan Pak Rizky ini udah banyak nih ibaratnya kerjasama ya, termasuk sama organisasi-organisasi luar gitu kan. Ada HIPMI, ada SMA lain, terus ada nanti juga mungkin kita akan kerjasama sama yang lain gitu kan. Saya akan ibaratnya kontak lah, kenalan kita. Jadi masukannya itu lebih ke anak-anaknya sendiri dari Interstudi ini berani show up aja sama lulusan anak-anak lain gitu kan. Maksudnya kita tuh nggak jauh beda sama UI segala macem, tuh nggak perlu takut juga sebenarnya ya, pede aja karena belum tentu semua anak UI itu langsung jadi anak sukses, bahkan banyak juga anak Interstudi sebenarnya yang kita nggak tahu itu dia sukses sebenarnya. Begitu saya kenal, ngobrol-ngobrol, ibaratnya dia udah di posisi bagus, taunya anak Interstudi gitu. Terutama kan di bidang kreatif ya, gitu. Di bidang kreatif kita banyak lead lah, dan banyak juga yang ibaratnya ngelihat anak Interstudi ini justru gampang beradaptasi, bergaul di startup gitu. Salah satunya brand-brand ijo, brand ya kan, itu banyak banget anak Interstudi karena dilihatnya di situ dia gampang blend in gitu kan, nggak kaku lah. Oke. Jadi gitu. Teman-teman Interstudi baik yang masih kuliah atau alumni ya kita harus bangga ya sama Interstudi. Benar. Terus yang paling penting ya pede ya. Mau tadi Nabil bilang UI mau yang lain itu berproses juga semuanya kan. Semua proses gitu. Semua proses. Jadi kita bergaul aja sama mau anak UI kayak mau anak Trisakti, mau anak pokoknya mau negeri atau swasta, kita blend in aja sana gitu kan. Oke. Situ. Nah, saya juga pengen tahu kan Nabil aktif di HIPMI, aktif di Baruja, juga ngelatih juga golf di mana-mana gitu Bil ya. Nah, Nabil punya quote nggak sih Bil dalam hal bagaimana memaintain banyak hal itu kan, berarti kan banyak berkomunikasi sama orang lain, banyak bersinggungan sama orang lain, banyak relasi sama orang lain gitu. Nah, kalau Nabil sendiri tuh punya quote atau moto nggak sih dalam hidup sehingga tuh Nabil jelas gitu goalsnya kemana, tujuannya kemana gitu. Biasa kan ada tuh ya quote atau moto masing-masing individu pasti beda-beda. Nabil sendiri punya quote atau moto dalam hidup nggak sih? Moto dalam hidup itu yang penting kita percaya apa yang kita mau tuju ya kan, dan udah gitu just do it aja, lakuin gitu. Lakuin ya.
tahu yang kita tuju dan lakukan gitu ya. Yes, gitu. Nah, luar biasa nih. Nah, perbincangan kita di Ngopi Bareng Alumni ini nggak kerasa teman-teman ya. Banyak banget ilmu-ilmu yang kita bisa sharing dari pengalaman-pengalaman Nabil tadi gitu loh. Nah, luar biasa obrolan kita mulai dari cerita romansa asmara gitu ya, masalah kuliah. Bukan asmara sih, romansa anak kuliah lah gitu ya. Biasalah, buat cerita sebanyak-banyak ya, ya enggak? Dosen favorit tadi udah, terus juga mata kuliah favorit, bagaimana Nabil kasih informasi mengenai bagaimana caranya penting menjadi wirausaha itu seperti apa, jaga diri, nama baik kita dan lain-lain ya. Nah itu luar biasa jadi masukan buat kita bersama, baik teman-teman yang masih kuliah ataupun teman-teman alumni di luar sana yang memang lagi mencari juga kan kemana nih arah yang pasti untuk kita gitu loh. Nah hari ini nggak berasa nih kita ngobrol sama Nabil, luar biasa banyak banget pengalaman ya yang bisa kita sharing hari ini. Terima kasih sekali lagi Nabil atas waktu kesempatannya. Thank you. Buat karir, buat keluarga semua, dan kita tunggu juga teman-teman alumni yang lain untuk datang dan ngopi bareng di kegiatan ngopi bareng alumni di sini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Behind closed doors, I'm a fool for your love.